Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai mewaspadai bahaya ana khairu minhu. Quran surat Al-A'raf 12 yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Iblis menjawab, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kang Rekso pernah tidak perhatikan ayat ini dengan seksama. Tanya Eyang Jabar kepada Kang Rekso di Padepokan Tapak Liman di suatu malam. Enggak Eyang, cuma sekedar dengar cerita dari para ustadz bahwa iblis menolak disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dan itu hanya terkesan sebagai cerita masa lalu ketika Nabi Adam masih ada di surga. Bukankah memang demikian pada umumnya Kang Rekso? Ya, inilah Eyang yang sering membuat saya prihatin. Mengapa Kang Rekso? Tanya Eyang. Banyak dari kita umat Islam yang beranggapan bahwa Quran itu sekedar dongeng masa lalu yang mungkin tidak ada hubungannya dengan masa kini. Jika Islam adalah agama yang rahmatul alamin dan berlaku di seluruh alam dan sepanjang waktu, mengapa kitab sucinya hanya kisah masa lalu dan tidak berlaku untuk saat ini? Maksud Kang Rekso apa? Tanya Eyang. Menurut Eyang, perbuatan menolak bersujud itu sekarang masih ada atau tidak? Ya masihlah Kang Rekso. Contohnya apa Kang Rekso? Lah itu Eyang, bukankah masih banyak orang yang KTP-nya Islam namun tidak mau menjalankan perintah syariat agama Islam, semisal syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Yang dimaksud menolak syahadat agama itu apa Kang Rekso? Lah itu Eyang, perilaku yang jauh dari kasih sayang. Bukankah menjadi saksi ketuhanan itu artinya menyaksikan Tuhan? Sedangkan Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bukankah hidup kita ini adalah karena kasih sayangnya? Mengapa perilaku kita bisa jauh dari kasih sayang? Contohnya adalah angkuh, sombong, merendahkan orang lain, menghina orang miskin, orang cacat, tidak menghargai orang lain, menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Bukankah semua itu berarti menolak pengakuan syahadat? Bukankah perilaku kita menunjukkan siapa Tuhan kita? Tuhan yang kita saksikan. Benarkah kita telah menyaksikan Tuhan yang sebenarnya? Lalu bagaimana dengan menolak sholat, Kang Rekso? Wah, itu lebih banyak lagi ya. Memang banyak kita jumpai orang-orang yang melaksanakan sholat, namun yang ada hanyalah sholat fisiknya saja, sedangkan ucapan, pikiran, dan perbuatannya tidak terhubung dengan sholatnya. Padahal jika sholat sendiri adalah keterhubungan antara manusia dengan Tuhan, antara yang mencipta dan yang tercipta, antara yang menggerakkan dan yang digerakkan. Jika sholat maknanya adalah terhubung, maka wajarlah yang dihidupkan pasti terhubung dengan yang menghidupkan. Sebagaimana sepeda motor dapat berjalan karena terhubung dengan si pengendara. Alat terhubung dengan pengguna alat, sebagaimana palu dengan pemegang palu. Lalu bagaimana dengan maksud menolak puasa? Makna sederhana dari puasa adalah menahan diri. Menolak puasa sama halnya dengan menolak menahan diri, menolak mengendalikan diri, dan mengendalikan diri adalah mengendalikan keinginan.
Berapa banyakkah orang-orang yang dapat mengendalikan keinginan? Bukankah sekarang hampir semua orang terjebak dalam kehidupan yang serba mengambil kreditan atau cicilan? Bukankah menabung lebih baik daripada kredit atau cicilan? Namun karena menabung dianggap terlalu lama untuk memiliki barang atau untuk mencapai keinginan, diambillah jalan pintas, cicilan yang berisiko, menguras pemikiran dan perhatian yang luar biasa. Dan Tuhan pasti tersisih dari pemikiran kita setelah hadirnya cicilan atau kreditan. Itulah salah satu contoh menolak puasa. Dan bagaimana dengan menolak zakat, Kang Rekso? Perintah zakat adalah perintah untuk berbagi apa-apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Apakah itu harta, ilmu, perhatian, kebahagiaan, kemakmuran, dan sebagainya. Bila sekarang kita banyak harta, orang lain juga ingin banyak harta. Sedangkan kenyataannya, jumlah mereka yang kekurangan selalu lebih banyak. Zakat adalah solusi untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan jarak yang terlalu jauh antara yang punya lebih dan yang kekurangan, baik itu kekurangan harta, ilmu, derajat, maupun kemakmuran. Zakat adalah solusi menghindarkan diri dari keserakahan. Dan keserakahan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dia akan menghanguskan harta sebanyak apapun, derajat setinggi apapun, kemakmuran, kebahagiaan yang telah di depan mata dapat hilang atau lenyap dengan hadirnya keserakahan. Oleh karena Tuhan Maha Penyayang dan Pemurah kepada kita, maka dihadirkan aturan zakat, sedekah, dan infak agar kita terbebas dari keserakahan. Lalu Kang Rekso, apa yang menyebabkan seseorang menolak untuk tunduk kepada perintah-perintah Tuhan? Sebagaimana dalil Quran surat Al-A'raf di atas, yang kalimat ana khairum minhu, yang artinya aku lebih baik dari dia, adalah awal dari semua penolakan atau pembangkangan terhadap ketaatan kepada siapapun. Selama kita menerapkan prinsip atau pemikiran saya lebih baik dari dia, lebih baik dari kamu, atau lebih baik dari siapa saja, maka tanpa kita sadari, kita selalu menerapkan prinsip setan atau iblis. Bila kita bijak dalam memahami ayat tersebut di atas, bahwa karakter atau watak iblis ada, selalu ada, kapan saja, di mana saja, dan bagi siapa saja, maka kita harus selalu waspada akan munculnya kecenderungan prinsip ana khairum minhu, manakala mendapati diri memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain dalam bentuk apapun, ilmu, harta, derajat, nasab, dan seterusnya. Dengan memahami ayat tersebut dengan benar, setelah merenung, kontemplasi, dan selalu mawas diri dan koreksi, kita akan sadar bahwa betapa bahayanya terpeleset atau terjatuh pada prinsip ana khairum minhu yang menjadi cikal bakal munculnya segala penyakit-penyakit hati, akhlak-akhlak yang buruk, namun tidak pernah kita sadari, sebab selalu merasa lebih baik bahkan dari siapapun. Wah, sungguh mendalam penjelasan Kang Rekso, kata Eyang Jabar. Waduh, jangan begitu Eyang. Semua itu tidak lepas dari bimbingan Eyang kepada saya, terutama soal menjadi abdi yang ikhlas, dan bukan hanya ikhlas, namun harus cerdas. Dan bukan hanya bekerja keras, namun bekerja keras juga ikhlas. Dan juga mengenai bukan hanya mengandalkan bakat, namun juga kerja keras, dan yang mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, keseimbangan antara keluar dan ke dalam, dan pokoknya yang semuanya, semua yang Eyang ajarkan. Eyang Jabar tersenyum. Kang Rekso, tiada apapun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Jangan lupa Kang Rekso, semua semata-mata atas
atas pertolongannya. Dari uraian Kang Rekso di atas dapat kita simpulkan, intinya adalah mewaspadai bahaya ana khairu minhu. Iya Eyang, saya setuju, jawab Kang Rekso. Lalu keduanya tersenyum. Sekian dulu wejangan Eyang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.